Nah, hari ini materi kita atau tema kita hari ini yaitu ketika hafalan rasa ziyadah. Nah, ini tema yang sangat menarik terutama bagi para penghafal Quran. Nah, ini ungkapan lain. Biasa ungkapan ini terkenal di kalangan para penghafal Quran. Ketika murojaah rasa ziyadah, itu ungkapan lain dari hafalan yang sudah hilang. Ya, itu ungkapan lain dari hafalan yang sudah hilang. Murojaah itu mengulang hafalan, tapi ada kalanya penghafal Quran itu merasakan murojaahnya terasa seperti ziyadah. Ziyadah itu nambah, ya, nambah hafalan. Dan ini salah satu musibah terbesar, kalau boleh dikatakan sakit hatinya, patah hatinya penghafal Quran, yaitu ketika murojaahnya rasa ziyadah. Ya, karena tentu bagi para penghafal Quran yang mereka inginkan adalah murojaah yang lancar. Saat mereka membaca Al-Quran tanpa mushaf, mereka membaca seperti air yang mengalir, ya, lancar mengalir. Jadi kalau sudah murojaahnya terasa ziyadah, itu sudah dipastikan nikmatnya berkurang, ya, nikmatnya berkurang, ya, nikmatnya berkurang. Makanya hari ini kita bahas, karena jangan-jangan di antara kita ada yang sedang dalam fase ini, murojaah terus, tetapi rasanya berat sekali, ya, tidak ubahnya seperti ketika menghafal pertama kali, ya, padahal ini murojaah tetapi rasanya seperti ziyadah. Dan saya sendiri juga pernah mengalami fase itu, ya. Makanya hari ini kita coba sharing saja, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aduan itu bunyinya adalah inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Dan ini ungkapan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, mendapati akan ada banyak umatnya yang kelak mengabaikan Al-Qur'an. Tentu mahjuro memiliki banyak makna. Para ulama sudah menjelaskannya, banyak sekali maknanya. Dan bagi para penghafal Quran, salah satu makna mahjuro itu adalah mengabaikan hafalannya. Ya. Jadi salah satu makna mahjuro bagi para penghafal Quran itu adalah mengabaikan hafalannya. Dan siapa saja yang mengabaikan hafalannya, sungguh dia sudah membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Jadi sederhana saja, pertama kita sadari, apakah kita tega membuat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menangis karena diri kita? Karena Nabi akan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini loh kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dia abaikan. Karena mahjuro itu hadzal Quran, Quran ini menggunakan kalimat hadza, kata tunjuk dekat, sebab Nabi Muhammad tahu Al-Quran itu begitu dekat dalam hidup kita, begitu dekat. Karena Al-Quran selalu ada di dalam rumah kita, Al-Quran selalu ada di masjid-masjid. Kemanapun kita pergi selalu ada suara Al-Quran. Kemanapun kita pergi selalu ada orang yang membaca Al-Quran. Selalu ada Al-Quran di sana. Bahkan bagi penghafal Quran, Al-Quran itu ada di dalam hatinya. Al-Quran itu ada dalam dirinya. Tetapi sayang, yang dekat ini dia jadikan jauh. Itulah salah satu makna mahjuro. Menjadikan sesuatu yang dekat menjadi jauh. Ya, menjadikan sesuatu yang dekat terasa jauh. Padahal Al-Quran dekat, tapi dia buat jauh, diabaikan Al-Quran itu. Maka siapapun yang hari ini sudah menelantarkan hafalannya, satu saja yang kita pikirkan pertama kali,
sesungguhnya kita sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW bersedih. Maka tidak inginkah kita menghapus air mata Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau kita sungguh-sungguh menjaga Al-Quran, kalau kita sungguh-sungguh mengambil kembali Al-Quran yang sudah hilang, itulah cara menghapus air mata Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu lagi firman Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maksudnya surah Al-Isra ayat 86, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan ayat ini ayat yang selalu membuat saya merasa ngeri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in syi'na, seandainya kami mau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika, maka pasti kami hilangkan apa yang sudah kami wahyukan itu kepadamu, wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila, dan kalau seperti itu, maka engkau tidak akan pernah mendapati siapapun penolong. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, seandainya kami mau, maka kami cabut itu hafalan, kami cabut itu Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad dikatakan seperti itu, apalagi kepada kita, bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak hari ini Allah cabut hafalan itu, maka dicabutlah dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa menolong setelah itu. Jadi penghafal Quran yang sudah merasakan murojaah rasa ziyadah harusnya memahami banget ayat ini. Betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seandainya Allah ingin cabut itu hafalan, maka hilang hafalan. Semua perjuangan kita yang mati-matian 3 tahun, 5 tahun, puluhan tahun menghafal Al-Quran, tiba-tiba kita ulang lagi hafalan itu, terasa seperti ziyadah, seperti tidak pernah hafal. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak agar kita sadar bahwa hafalan ini murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan yang bersungguh-sungguh. Dan kalau Allah berkehendak, kapanpun bisa dicabut Al-Quran itu. Ya, yang sebabnya kadang-kadang karena kelalaian kita sendiri. Nah, ini harus menjadi kesadaran. Ya, Al-Quran itu adalah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hafalan itu, Al-Quran, dari dalam ingatan, pikiran, dan hati kita, sesungguhnya Allah sudah mencabut rahmatnya. Karena Al-Quran itu rahmat paling besar yang pernah ada dalam hidup kita. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Salah satu simbol rahmat itu Allamal Quran, yaitu Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu rahmat pertama, rahmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu hilang dari hidup kita, sesungguhnya Allah sudah mencabut sebagian rahmat terbesarnya. Jadi sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Nah, murojaah rasa ziyadah kita akan bahas. Yang pertama yaitu penyebabnya. Ya, penyebabnya. Kita yang hari ini sudah merasakan murojaah rasa ziyadah, patah hati yang seperti itu, minimal ada 2 penyebabnya. Kenapa orang mengalami ini? Ya, kenapa orang mengalami hafalan yang hilang, hafalan yang tidak berbekas lagi? Ya, yang pertama sebabnya karena saat dahulu menghafal, ia fokus hanya pada ziyadah saja dan mengabaikan murojaah. Itu sebab pertamanya. Makanya bisa lihat tuh, kita masuk nggak ke dalam sebab yang itu. Mungkin hafalan kita hari ini hilang, itu karena kita fokus pada ziyadah saja pada saat menghafal. Ya, jadi pertama, sebab utamanya, salah satu sebab utamanya adalah karena pada saat dahulu kita menghafal, kita hanya fokus pada ziyadah. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat besar. Ya, kita bahas dulu kesalahannya. Karena kalau kita tidak memahami kesalahan, kalau kita tidak sadar apa kesalahannya, kita susah mau mengubah. Pertama, kita sadari dulu, mungkin ini kesalahan kita. Dulu pada saat menghafal, kita fokus mengejar ziyadah saja. Dan ini sebuah kesalahan, karena kita seolah-olah hanya fokus mengejar apa yang belum kita miliki, tetapi apa yang sudah dimiliki tak pernah kita syukuri. Ya,
Kan kayak gitu kan. Kita menghafal satu halaman, nggak kita ulang, besok menghafal lagi satu halaman, pengen dapatin halaman selanjutnya. Begitu terus, tidak pernah ke belakang, tidak pernah berbalik untuk murojaah. Itu seperti kita fokus mengejar apa yang belum kita miliki, tapi apa yang sudah kita miliki tidak kita jaga dan tidak kita syukuri. Ya, itu sama aja kayak kita, ya Allah pengen punya mobil. Padahal kita punya mobil di rumah. Mobil yang kita punya nggak pernah kita pakai. Ya. Tapi kita minta terus sama Allah, ya Allah pokoknya saya pengen punya mobil. Kalau saya nggak punya mobil susah, padahal dia punya di rumah itu. Bukankah seperti itu penghafal Quran yang selalu pengennya dapat hafalan baru terus? Padahal dia sudah punya banyak hafalan dan itu pun belum dijaga sama dia. Ya. Jadi semakin banyak hafalannya, semakin banyak bebannya, semakin susah nanti dia murojaahnya. Ya. Tapi biasanya kan orang-orang itu dalihnya karena saya punya target besar, pengen segera selesai 30 juz. Makanya dia fokus ziyadah terus biar cepat selesai. Maka saya katakan target 30 itu baik, ya. Target 30 juz itu baik, tapi jangan pernah mengecilkan apa yang sudah kita punya. Target 30 juz itu adalah besar, target yang besar, tapi jangan pernah mengecilkan apa yang sudah kita punya. Karena hafalan yang kita sudah miliki itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar lagi. Karena itu ada tanggung jawab kita untuk mensyukurinya. Ya, sedangkan hafalan yang belum kita miliki, kita tidak punya tanggung jawab untuk mensyukuri lebih dibandingkan ayat yang sudah kita miliki. Ya, atau ayat yang sudah kita hafal. Makanya dalam menghafal itu selalu syukur itu didahulukan daripada apapun. Syukur itu harus didahulukan daripada apapun. Sama rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin ditambah hafalannya, maka syukuri dulu apa yang sudah kita miliki. Karena kata Allah, siapa yang bersyukur pasti akan kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan, buktikan dulu sama Allah, nih saya punya hafalan, hafalan ini kita jaga dulu. Nah, itu adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur nanti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan bagi kita. Ya. Kan lucu. Lucu kalau kita nangis-nangis minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita hafalan. Ya Allah, saya pengen dapat satu hari satu halaman. Nangis-nangis minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kemudahan. Kita dapatin satu halaman, tapi kemudian ditinggalin. Terus kita minta lagi, ya Allah saya pengen hafalan yang baru lagi. Dia tambah lagi, ziyadah lagi. Begitu dapat, dia tinggalin lagi. Begitu seterusnya. Ya. Makanya lucu, orang yang menghafal Quran tapi tidak murojaah. Itu seperti dia minta terus. Tapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih banyak kepada dia. Kayak kalau benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala jadi penghafal Quran, buktikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan dari hafalan itu, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi itu kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan selalu minta yang baru, tapi yang sudah punya tidak kita jaga dengan baik. Ya. Nah, hari ini kebanyakan kita melupakan syukur yang seperti itu. Ya. Kebanyakan kita melupakan syukur itu hari ini. Kita mengaku seolah-olah paling penghafal Al-Quran. Kita mati-matian mengejar ziyadah 30 juz. Kita merasa paling penghafal Quran, tapi sebenarnya justru paling mengkufuri Al-Quran dalam tanda kutip. Karena kufur itu lawannya syukur, bukan kafir. Kufur itu maknanya tidak selalu kafir. Ya, kufur itu tidak bersyukur. Ya, jadi ada orang-orang yang merasa paling penghafal Al-Quran, padahal sebenarnya dia sedang mengkufuri Al-Quran. Dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu nikmat. Ya. Al-Quran itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjaganya, itu kita mengkufuri Al-Quran. Ya. Makanya pantas saja orang-orang yang selalu fokus menambah hafalan saja, ziyadah, begitu dia selesai 30 juz, kira-kira punya hafalan enggak dia? Enggak punya. Dia enggak punya hafalan. Kenapa? Karena selama ini dia enggak pernah menghafal Al-Quran. Selama ini dia bukan menghafal Al-Quran, tapi melupakan Al-Quran. Dapat hafalan, dia lupakan. Kan sebenarnya lupanya itu. Ya, sebenarnya dia sedang melupakan Al-Quran.
Hafalan tidak mungkin kita dapatkan kecuali saat kita mampu mensyukuri Al-Quran itu. Ya, cara mensyukuri Al-Quran, kalau konteksnya menghafal Al-Quran itu tentu dengan murojaah. Ya, jadi ingat ya yang saya katakan tadi di awal bahwa target 30 juz itu baik, tapi jangan pernah mengecilkan apa yang sudah kita punya. Jangan sampai kita mengejar yang seolah-olah besar 30 juz, tapi kita melupakan hafalan yang sudah kita miliki. Ya, jangan pernah mengecilkan apa yang sudah kita miliki. Nah, makanya jangan sampai kita tertipu dengan doktrin atau pemahaman atau ungkapan yang sering kita dengar. Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan, udahlah nggak apa-apa, kita ziyadah aja dulu, nanti kan gampang tinggal murojaah. Ya kan? Biasa ada kalimat seperti itu ya. Saat saya kan pengen fokus ziyadah dulu biar cepat. Nanti kan setelah ziyadah insya Allah gampang tinggal murojaah. Ya, tinggal murojaah. Padahal murojaah itu tidak pernah sesederhana itu. Jangan sampai kita tertipu dengan kalimat seperti itu. Yang pertama kita harus paham dulu. Murojaah itu definisinya yaitu mengulang hafalan sebelum masa hilangnya berakhir. Sebelum masa ingatnya berakhir. Nah itu murojaah namanya. Murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Maka kalau kita murojaah setelah hafalan itu lupa, namanya bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Ya. Makanya kalau kita fokus pada ziyadah dulu, terus murojaah, kira-kira hafalan masih ingat atau enggak? Kan sudah lupa. Kita fokus ziyadah gitu kan. Udah selesai 30, terus kita ayo udah tinggal murojaah. Ternyata murojaahnya tidak sesederhana itu. Sebab pada saat dia mengulang kembali, hafalan sudah tidak ada. Dan itu bukan murojaah namanya. Itu namanya ziyadah ulang. Ya, itu namanya ziyadah ulang. Itulah mengapa orang-orang yang fokus ziyadah dulu, nanti tinggal murojaah, ya, dalam tanda kutip, mereka rata-rata akan jatuh dan putus asa. Ya, biasanya seperti itu. Orang yang fokus ziyadah dulu, nanti tinggal murojaah, biasanya dia akan jatuh dan putus asa. Ya, jatuh dan putus asa. Kenapa? Karena begitu dia balik ke depan, yang dia kira tinggal murojaah, ternyata murojaah itu tidak pernah tinggal. Nggak pernah sesederhana itu. Murojaah itu nggak bisa kita bahasakan, nanti mah tinggal murojaah. Dia nggak tahu murojaah itu tidak seperti itu. Karena begitu dia balik ke depan, ternyata yang dia rasakan bukan murojaah, tetapi ziyadah ulang. Ya, maka kalimat ziyadah dulu ajalah, nanti tinggal murojaah, itu kalimat yang salah. Ya, ungkapan yang seharusnya itu ziyadah dulu, nanti tinggal ziyadah ulang. Ya, karena kalau murojaah sudah lupa, itu bukan murojaah namanya, tetapi apa? Ziyadah ulang. Ya, itu namanya ziyadah ulang. Capek nggak capek? Ya capek. Makanya kalau kita mau menghafal nggak capek, maka menghafal itu nikmati setiap hafalannya. Jangan lupakan murojaah sejak awal kita menghafal, sejak satu ayat kita hafal. Jangan sekali-kali punya prinsip nanti gampang murojaah mah di akhir saja. Kalau sudah selesai, supaya nggak terbagi fokusnya. Justru orang-orang yang mengambil cara seperti itu rata-rata, tidak semua ya, saya tidak katakan semua, rata-rata menjadi putus asa. Kenapa? Karena pas dia kembali lagi, dia berharap hanya tinggal murojaah, ternyata yang dia lakukan justru ziyadah ulang. Stres, biasanya orang yang seperti itu menjadi stres, capek. Ya, makanya kadang ada orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara murojaah hafalan yang sudah hilang? Nah itu, bagaimana cara murojaah hafalan yang sudah hilang? Maka saya jawab, tidak ada caranya. Tidak ada caranya murojaah hafalan yang sudah hilang. Nggak ada cara murojaahnya, nggak ada. Yang ada itu cara ziyadah ulang. Kan ingat tadi, murojaah itu adalah mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Kalau sudah hilang masa ingatnya, berarti sudah lupa. Yang dia lakukan bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Jadi cara murojaah bagaimana? Bukan, nggak ada cara murojaahnya. Caranya kamu ziyadah ulang dulu, nanti baru di murojaah. Itu. Jadi caranya bukan langsung murojaah, nggak bisa.
Ya, nggak bisa. Murojaah itu khusus untuk hafalan yang masih keinget. Kita mengulang-ulang hafalan. Tapi kalau sudah lupa banget, caranya bukan murojaah tapi ziyadah ulang. Capek nggak? Capek. Ya, inilah yang menyebabkan murojaah rasa ziyadah. Kenapa? Karena sejak awal dia ziyadah doang tapi melupakan murojaah. Ya, dia melupakan murojaah. Nah, ini kesalahan besar pertama yang menyebabkan orang-orang itu rata-rata kehilangan hafalan. Jadi ini maksudnya, bagi siapapun yang sedang dalam proses menghafal, saya katakan jangan sekali-kali berpikir untuk fokus ziyadah saja. Jangan sekali-sekali berpikir seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur seperti itu, maka masih ada kesempatan kita hafalkan ulang. Dan menghafalkan dengan cara yang berbeda, yaitu menghafalkan dengan penuh kenikmatan. Kita jaga hafalan. Setiap kali bertambah satu ayat, kita jaga hafalan. Bertambah lagi satu surah, kita jaga itu. Bertambah satu juz yang sudah punya, kita jaga. Bahkan jangan beranjak ke hafalan berikutnya kalau hafalan yang sudah ada masih kita telantarkan, masih kita abaikan. Ya, itu yang pertama sebabnya kenapa orang merasa murojaah itu rasa ziyadah. Yang kedua, biasanya